Halo everyone, salam sejahtera. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke, di sini Mimin akan kembali lagi mengupas tuntas terkait soal dan pembahasan UKOM, uji kompetensi farmasi ataupun UKTTK 2023 yang tentunya akan sangat berguna buat teman-teman sekalian, bisa menambah wawasan ataupun bisa menjadikan bahan sebagai persiapan nanti untuk melaksanakan UKOM itu sendiri. Oke, di sini kali ini Mimin agak sedikit berubah ya untuk penampilan slide-nya biar agak fresh gitu. Oke, langsung kita bahas lebih lanjut. UKOM part 3. Soal nomor 1. Seorang pasien didiagnosis mengalami anemia dengan data lab MCV dan MCH normal. MCV itu sendiri mean corpuscular volume dan MCH mean corpuscular hemoglobin. Diketahui pasien memiliki riwayat gagal ginjal. Terapi yang tepat adalah A. Besi, B. Cyanocobalamin, C. Asam folat, D. Pyridoxine, E. Erythropoietin. Silahkan bisa di pause dulu. Barangkali ada yang mau menemukan jawabannya terlebih dahulu. Oke, dan jawabannya adalah erythropoietin. Adapun pembahasannya, jadi memang indikasi indikator MCV dan MCH ini sangat menentukan untuk pemberian terapi anemia tersebut. Nah, adapun bila MCV-nya besar, itu merupakan anemia megaloblastik yang seringkali diberi terapi cyanocobalamin dan asam folat. Adapun untuk MCV rendah, seringkali diberi Fe sulfat atau Fe fumarat, dan sedangkan MCV dan MCH normal yaitu merupakan indikasi anemia normostik yang berkaitan dengan kehilangan jumlah darah dengan jumlah yang banyak atau penyakit kronis, misalnya gagal ginjal. Dan untuk terapinya menggunakan erythropoietin. Soal nomor 2. Ibu membawa resep sebagai berikut. R. Oralit, S. Adlib. Apa arti signa resep tersebut? A. Segera, B. Pemakaian diketahui, C. Sesuka hati, D. Bila perlu secukupnya, E. Berbahaya bila ditunda. Dan jawabannya adalah segera. Ini bisa dilihat dari penjabarannya. Segera itu cipto, pemakaian diketahui itu usus kognitus, sesuka hati adlib, bila perlu secukupnya itu SOS atau SPRN, berbahaya bila ditunda itu PIM ya, periculum immora. Jadi jawabannya memang segera. Soal nomor 3. Seorang balita dengan berat badan 20 kg didiagnosa mengalami cacingan, kemudian diberi terapi pirantel pamoat dengan kekuatan sediaan 25 mg per mili. Berdasarkan literatur, dosis anak adalah 10 mg per kilogram berat badan. Maka berapa mili yang harus diberikan pada balita itu? A. 4, B. 6, C. 8, D. 10, E. 12. Dan jawabannya adalah C. 8. Adapun pembahasannya, kita bisa lihat untuk menentukan milinya berarti kita bagi saja dosis yang diperlukan sesuai dengan berat badan balita. Dosis di sini yaitu 10 mg per kilogram berat badan dikali berat badan balitanya 20 kg sama dengan 200 mg. Nah, 200 mg ini dibagi kekuatan sediaannya menjadi 200 mg per 25 mg per mili sama dengan 8 mili. Soal nomor 4. Pemberian obat harus dilakukan oleh farmasis karena farmasis mempunyai wewenang penuh dalam pemberian obat dan informasi obat. Aspek legal mana yang mendasari wewenang ini?
A. UU nomor 36 tahun 2009. B. UU nomor 36 tahun 2014. C. PP nomor 51 tahun 2009. D. PMK nomor 31 tahun 2016. E. PMK nomor 9 tahun 2017. Dan jawabannya adalah C. PP nomor 51 tahun 2009. Karena memang PP nomor 51 tahun 2009 ini mengatur tentang pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi atau penyaluran dan pelayanan sediaan farmasi. Soal nomor 5. Pabrik industri mendapat protes dari PDB mengenai stabilitas sirup salbutamol yang beredar. Bagian mana yang bertanggung jawab? A. Penjaminan mutu. B. Humas. C. Pemastian mutu. D. Produksi. E. IPC. Dan jawabannya adalah C. Pemastian mutu. Karena ini pemastian mutu ini tanggung jawabnya QA ya. Dan apabila ada permasalahan dari stability sirupnya, berarti ada yang salah pada quality asurannya pabrik tersebut. Adapun untuk tugas dan tanggung jawabnya meliputi dari audit, inspeksi diri, pembuatan SOP, validasi, dokumentasi, dan penanganan keluhan pelanggan. Soal nomor 6. Jika akan dibuat serbuk tablet miconazole 2% dengan bobot total 1 saset adalah 100 mg, maka berapa miligram miconazole yang diperlukan? Nah, ini gampang nih. Pilihannya A. 1, B. 2, C. 0,1, D. 10, E. 20. Dan jawabannya adalah ya, B. 2. Untuk pembahasannya bisa dilihat miconazole 2% berarti 2 gram dalam 100 gram. Nah, jika bobot total yang diinginkan 100 mg, maka 2 gram per 100 gram kali 100 mg sama dengan 2 mg. Soal nomor 8. Seorang pasien datang ke apotek ingin membeli natrium diklofenak 25 mg tanpa resep. Ia berkata sudah sering membeli obat tersebut untuk mengobati nyeri sendinya. Berapa jumlah tablet yang dapat diberikan pada pasien tersebut? A. 50, B. 40, C. 30, D. 20, E. 10. Dan jawabannya adalah E. 10. Adapun pembahasannya berdasarkan Kemenkes nomor 347 tahun 1990 tercantum bahwa jumlah natrium diklofenak yang diperbolehkan diberikan kepada pasien sebanyak 10 tablet dengan kekuatan sediaan 25 mg. Soal nomor 9. Berapa kekuatan sediaan persen B per V dari chloramphenicol jika dalam sediaan 25 mili mengandung 5 mg? A. 0,1%, B. 0,25%, C. 0,5%, D. 0,01%, E. 0,02%. Dan jawabannya adalah E. 0,02%. Adapun pembahasannya bisa dilihat dari soalnya tersebut. Ditanyakannya persen B per V. Ingat persen B per V. Maka kita konversikan pada satuan dari persen B per V itu yaitu gram per mili. Maka 5 mg per 25 mili ini kita kalikan untuk mempermudah. Satuannya menjadi per 100, maka dikali 4 kedua sisi menghasilkan 20 mg per 100 mili atau 0,02 gram per 100 mili sama dengan 0,02%. Soal nomor 9. Seorang ibu datang ke apotek menebus resep sebagai berikut. CTM 2, ibuprofen 100 mg, SL, QE, MFLA, PULF, NOX, AS, TTD 1.
Jika ibu tersebut meminta menebus setengah resep saja, bagaimana penulisan kopi resep yang benar? A. Det, B. Nedet, C. Det-ex, D. Det-orig, E. Dit. Dan jawabannya adalah E. Dit. Mari kita kupas tuntas ya untuk istilahnya. Untuk det sendiri artinya sudah diberikan. Untuk nedet artinya belum diberikan. Untuk det-ex berarti sudah diberikan sebanyak 10. Untuk det-orig berarti sudah diberikan sesuai resep aslinya. Untuk dit atau singkatannya itu penjabarannya dain dimido, diberikan setengahnya. Soal nomor 10. Industri farmasi akan membuat produk obat kopi dari suatu zat yang termasuk ke dalam BCS atau Biopharmaceutical Classification System kelas 1 untuk menentukan mutu produk tersebut. Maka industri tersebut membandingkan produk dengan inovatornya dengan cara uji A. Bioekivalensi, B. Disolusi terbanding, C. In vivo, D. Keseragaman kadar, E. Uji sifat fisik dan kimia. Dan jawabannya adalah B. Disolusi terbanding. Adapun untuk pembahasannya melansir dari Perka BPOM NUHK 00,00.3.1818 tentang pedoman uji bioekivalensi, zat yang termasuk BCS ini, Biopharmaceutical Classification System, untuk kelas 1 dapat dilakukan dengan uji disolusi terbanding. Oke, itu saja 10 soal. Setiap partnya gak apa-apa, sedikit-sedikit tapi lama-lama jadi apa? Jadi banyak, bukan bukit. Oke, di sini saya akan memberikan sedikit kata-kata bijak yang mungkin bisa jadi motivasi buat teman-teman sekalian. Besarnya dunia akan terlihat kecil bila dilihat oleh angkasawan. Begitupun masalahmu akan terlihat sangat besar bila dilihat dari salah satu sudut pandang saja. Artinya apa? Dalam menghadapi masalah, ubah cara pandangmu. Yang awalnya masalah itu menjadi ujian untuk